Selamat pagi anak-anakku, mahasiswa kelas 7 SMP Negeri 2 Belah Batu. Kali ini bertemu kembali bersama Ibu Nimade Ayusri Satriari dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita mengucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik, dan jangan lupa kepada Ida Sang Yang Aji Saraswati, sehingga apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan ini dapat berguna untuk kalian, untuk ibu, dan untuk kita semua. Bersama-sama silakan hening sejenak mengambil sikap amusti karani. Om Saraswati Namastubhyam Waradika Marupini Widyarambam Karesyami Sidir Bhawantu Me Sadam. Om Dewi Saraswati, sembah rendah hatiku kepadamu, yang merupakan pemenuhan semua keinginanku. Saya mulai belajar kali ini dengan permintaan agar Engkau melimpahkan karunia kepadaku. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian membuka video pembelajaran ini, tadi sudah Ibu bagikan link daftar hadir di grup WA kelas kalian. Semoga kalian sudah mengisi daftar hadir semuanya. Bagi yang belum, Ibu ingatkan, linknya sudah ada di WA grup kalian. Silakan dibuka, diisi, dan dikirim. Daftar hadir ini atau bukti kehadiran kalian tentunya sangat penting untuk Ibu melihat dan juga menilai sikap kalian, terutama sikap disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui ya, pada saat ini kita semua, bukan hanya kalian, bukan hanya ibu, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya di Bali, tapi hampir di seluruh dunia, kita sedang menghadapi cobaan yang cukup berat, ya. Masa pandemi, ada serangan COVID-19, Ibu harapkan tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar, dan Ibu harap juga kalian sudah tahu apa-apa yang bisa kalian lakukan dalam menjaga kesehatan diri kalian. Seperti di gambar, sudah mungkin bisa kalian lihat, gambarnya ada jaga jarak pastinya, kemudian pakai masker kalau kalian keluar rumah, dan kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah ya. Kemudian penting juga cuci tangan yang bersih dengan sabun dan air mengalir, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalian menjaga imunitas diri kalian tentunya dengan makan makanan yang bergizi. Demikian anak-anakku, seperti Ibu bilang tadi, jangan sampai keadaan pandemi COVID-19 ini menyebabkan surut semangat kalian dalam belajar. Ingat, kalian adalah tunas bangsa, masa depannya bangsa Indonesia. Jangan sampai nasib bangsa Indonesia kita 20 tahun ke depan buram, karena kalian yang akan memegang tampuk pimpinan 20 tahun ke depan tidak suka belajar. Ya, semangatnya jangan lupa tetap harus semangat. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini materi pembelajarannya adalah mengenai karma pala. Nah, tadi di grup WA sudah Ibu kirimkan ya pertanyaan, mungkin sejenis pretest sederhana sebenarnya untuk mengetahui apakah
Sudah pernah kalian mendengar tentang karma pala atau mungkin sudah pernah belajar sebelumnya mengenai karma pala? Dari pertanyaan yang Ibu ajukan dan respon kalian, Ibu bisa lihat bahwa banyak di antara kalian yang sudah mengetahui sekilas mengenai karma pala. Ya, ada yang sudah menjawab karma, Bu, perbuatan. Untungnya tidak ada yang menjawab karma, Bu, judul sinetron, ya. Oke. Dari sebagian besar yang menjawab, dari respon yang Ibu terima, sudah sebagian besar mengetahui, sudah pernah mendengar minimal tentang karma pala. Ya, Nak ya. Hari ini kita belajar tentang karma pala, Nak. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu sampaikan mengenai kompetensi dasar dari setiap KI dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran ini, yang pertama meyakini konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Kemudian, menghayati konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Menjabarkan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu, serta menguraikan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Indikator pencapaian kompetensinya ada 5, Nak ya. Tekun dalam membiasakan berbuat baik sesuai ajaran hukum karma pala yang diyakini, jujur dalam mengakui perbuatan yang dilakukan, baik subha karma maupun asubha karma, menjelaskan konsep karma pala, menyebutkan jenis-jenis karma pala, menceritakan dampak akibat perbuatan baik dan tidak baik. Dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi tersebut dapat Ibu rumuskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui pembelajaran online, melalui aplikasi web Group, dengan pendekatan saintifik. Siswa atau kalian dapat menjelaskan konsep karma pala dan menyebutkan jenis-jenis karma pala, tekun dalam membiasakan berbuat baik, dan jujur mengakui perbuatan, serta mampu menceritakan dampak akibat perbuatan baik dan tidak baik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sudah lihat itu di slide ya, bisa kalian simak. Ada gambar, Nak ya, itu gambar apa? Ayo. Ada yang nggak tahu ini gambarnya gambar apa? Ya, dah ya, itu gambar kuangin, terus ada bunga, ada dupa, ya, asap. Itu adalah sarana persembahyangan yang kalian gunakan saat sembahyang sehari-hari. Sudah sembahyang, Nak? Hari ini sudah sembahyang? Atau hari ini belum, kemarin sembahyang? Tidak? Kalian yang bisa menjawab, kalian yang bisa menilai diri kalian sendiri. Nggih. Nah, anak-anakku sekalian, saat kita bicara karma pala, tentunya tidak lepas dari awalnya dulu. Ya, konsep keyakinan dulu. Konsep keyakinan kita dan kepercayaan kita sebagai umat Hindu. Ya, ada 5 hal yang merupakan dasar keyakinan kita sebagai umat Hindu. Hal yang benar-benar kita yakini itu ada. Ada yang tahu? Bisa dibaca di slide. Itu disebut Pancasrada. Pancasrada, ya. Ibu yakin di SD, ya, di sekolah dasar kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang Pancasrada. Panca artinya berapa? Panca? Pance? Ada yang namanya panca di sini? Biasanya kalau namanya panca tuh anak kelima. Ya, panca serada. Panca itu 5, serada itu keyakinan. Ya,
Jadi Pancasrada 5 keyakinan kita sebagai umat Hindu. Ibu singgung sedikit dulu mengenai Pancasrada ya, sebelum kita masuk ke karma pala. Baik anak-anakku, Pancasrada seperti yang kalian ketahui, sudah pernah kalian pelajari, itu ada 5. Yang pertama, percaya akan adanya Brahman. Ya, Brahman, Tuhan, ide Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Paraning Dumadi, ya. Kita percaya bahwa Brahman itu ada. Kedua, Atman, sumber hidup. Bahwa Atman itu ada, kita yakini, kita percayai. Ya. Atman adalah percikan terkecil dari Tuhan, ya, yang merupakan sumber hidup seluruh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, bahasan kita hari ini, yaitu karma pala. Karma pala dari kata karma dan pala. Karma adalah perbuatan, pala artinya buah atau hasil. Bisa dikatakan, ya, karma pala itu adalah hasil perbuatan. Apapun perbuatan kita, ada hasilnya. Itulah yang disebut dengan karma pala. Ibu lanjut dulu sedikit. Untuk Pancasrada, ada moksa. Moksa. Tujuan seluruh umat Hindu bersatunya Atman dengan Brahman. Jika sudah moksa, bisa terlepas dari punar baul. Punar baul ini adalah kelahiran kembali, samsara, reinkarnasi. Oke. Demikian anak-anakku, sekilas dulu tentang Pancasrada, karena tidak mungkin kita belajar karma pala tanpa mengetahui terlebih dahulu Pancasrada. Artinya kita yakini dulu 5 hal ini, termasuk salah satunya adalah karma pala. Nah, untuk lebih membuat kita yakin, atau mungkin biar lebih menyenangkan pembelajaran kalian, Ibu ingin menampilkan sebuah video, semoga kalian suka. Mohon ditunggu sebentar, ya. Video ini adalah video mengenai karma pala, sebenarnya dongeng. Bisa dilihat, nak, ya. Oke. Kita tonton bersama, diperhatikan dengan baik. Ya. Berabad lama, hiduplah seorang budak. Namanya Androkles. Majikannya amat kejam. Ia biasa memberi budaknya banyak tugas. Seperti menebang kayu, mengambil air, kerja tanpa henti. Bila melakukan kesalahan, maka si majikan akan memukulinya. Suatu hari, ia dipukuli karena kesalahan kecil. Ia dipukuli amat keras. Ia mulai menangis lalu melarikan diri. Majikannya tidak tahu kemana ia lari. Lama kemudian ia tiba di hutan dan tinggal di dalam gua. Ia biasa keluar siang untuk makan buah dan minum air dari sungai. Ini kehidupan barunya. Hari demi hari berlalu. Suatu hari, ia keluar dari gua untuk mengumpulkan buah. Saat ia pulang ke gua, ia melihat sesuatu di sana. Ternyata itu seekor singa. Singa itu amat kesakitan. Ia hanya dapat menggerakkan satu kaki saja
dan ia kelihatannya amat terluka. Si budak memeriksa dan melihat duri tertancap di kaki si singa. Ia mendekati si singa, ia meraih kaki singa itu dengan amat perlahan mencabut durinya. Ia pakai perban. Kini singa itu merasa lebih baik. Setelah 2-3 hari, kaki si singa pulih. Lalu suatu hari, si singa meninggalkan gua itu. Andrew merasa lega. Hari demi hari berlalu, ia jadi bosan. Ia harus berpikir harus kemana dan melakukan apa. Jadi ia memutuskan pergi ke kota lain. Jadi ia meninggalkan gua dan tiba di kota itu. Tapi nasib buruk mengikutinya. Di hari yang sama, majikan kejamnya juga datang ke kota itu. Begitu ia melihat Andrew, ia berseru pada prajurit untuk menangkapnya. Prajurit menjebloskan Andrew ke penjara. Di masa itu di Roma ada peraturan penjahat yang ditangkap akan diumpankan pada singa. Selama beberapa hari ia dipenjara dan setelah itu ia dihadapkan pada singa. Ada banyak orang menonton, termasuk Kaisar Romawi. Lalu kandang dibuka. Andrew hanya punya satu pisau kecil untuk melindungi diri dari singa. Saat singa melihat Andrew, ia meraung keras. Ia baru akan menyerang Andrew. Tiba-tiba si singa sadar pernah melihat Andrew entah di mana. Melihat lebih jelas, ia sadar itu orang yang pernah menolongnya. Singa itu menunduk di depan Andrew dan mulai menjilati kaki Andrew. Penonton terkesima. Begitu pula Kaisar. Sebenarnya Andrew juga terpana. Alih-alih memangsanya, mengapa singa ini menjilati kakinya? Melihat lebih jelas, Andrew sadar ini singa yang pernah ia tolong dulu. Ia duduk dan mulai membelai singa itu. Kaisar tidak mengerti apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia memerintahkan para pengawal mengembalikan singa itu ke kandang dan membawa budak itu menghadap dirinya. Mereka membawa budak itu pada Kaisar. Kaisar bertanya, "Mengapa singa itu tidak memangsamu?" Lalu Andrew memberitahu Kaisar. Dulu ia mencabut duri dari kaki singa itu. Karena itulah si singa tidak memangsanya. Kaisar bertanya, "Mengapa kau tidak takut saat menolong singa itu?" Andrew menjawab, "Mengapa aku harus takut? Singa itu tidak sekejam majikanku." Setelah mendengar ini, sang kaisar amat terharu dan kagum pada Andrew. Ia menyatakan, mulai sekarang Andrew tidak akan pernah menjadi budak lagi. Andrew mendapat hadiah besar. Lalu si majikan kejam ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Jadi, hikmah kisah ini adalah perlakukanlah orang lain seperti yang ingin mereka lakukan padamu, yaitu dengan kebaikan. Baik anak-anakku, sudah disimak nggih videonya. Bagaimana menurut kalian? Ya, apakah jelas? Enggak jelas nggih? Oke. Itu video Ibu ambil di YouTube. Bagaimana mungkin banyak di antara kalian juga nggih suka nonton di YouTube. Biasanya apa yang ditonton?
Tidak bisa dipungkiri, nah apalagi zaman pandemi seperti ini banyak hal harus dilakukan jarak jauh, termasuk pendidikan kalian ya, proses pembelajarannya dilakukan jarak jauh dan YouTube Ibu gunakan sebagai salah satu sumber belajar. Semoga kalian juga bijaksana dalam mencari tontonan di YouTube sehingga kalian bisa pilih mana yang mendukung dalam proses pembelajaran kalian, mana yang memiliki efek negatif. Oke. Itu Ibu tayangkan YouTube, bisa kalian nanti nonton juga lagi bisa dongeng-dongeng lain yang sekiranya memiliki nilai-nilai moral. Nah, kalau yang di video tadi, tentunya kalian tahu ya, itu tentang hasil dari perbuatan. Nah, bagaimana tadi yang seorang yang dulu sebagai budak sampai akhirnya karena dia berbuat baik kepada singa padahal ya, itu membawa dampak atau akibat yang baik juga untuk dirinya. Dia selamat dan lepas dari perbudakan. Itu salah satu contoh saja. Kita lanjutkan nak ya untuk video tadi sudah videonya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi karma pala. Mohon ditunggu sebentar nih. Tadi kita sudah sampai pada Pancasrada, ya. Pancasrada tadi sudah, bahwa karma pala itu merupakan bagian dari Pancasrada yang merupakan 5 keyakinan dari umat Hindu. Nah, tadi kalian lihat tuh di video gimana satu perbuatan baik itu akan ada balasannya. Nah, Ibu sampaikan di sini sekarang konsep mengenai karma pala sendiri ya, sehingga bisa kalian jadikan panutan dalam tingkah laku sehari-hari. Ibu tadi sudah singgung nak ya bahwa karma pala itu terdiri dari kata karma dan pala. Karma artinya perbuatan, pala artinya hasil atau buah. Bisa juga dikatakan pahala. Jadinya secara arti katanya ya, karma pala itu berarti hasil dari perbuatan seseorang. Nah, kita percaya ya, karena merupakan bagian dari Pancasrada, kita percaya bahwa perbuatan yang baik atau subah karma membawa hasil yang baik. Perbuatan yang buruk atau asubha karma membawa hasil yang buruk. Jadi, seseorang yang berbuat baik, pasti baik pula yang akan diterima. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang berbuat tidak baik atau buruk akan menerima akibat yang buruk pula. Nah, karma pala ini, ya nak ya, seperti Ibu bilang tadi, merupakan keyakinan kita sebagai umat Hindu yang harus kita yakini sehingga kita gunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan segala tingkah laku kita agar selalu berdasarkan etika dan cara yang baik untuk mencapai tentunya cita-cita, untuk mencapai tujuan hidup, untuk menghindari pula jalan atau akibat yang buruk. Kan tadi konsepnya sudah jelas bahwa baik kita lakukan, baik kita terima. Ya, jelek atau buruk kita lakukan, buruk kita terima. Dan hukum karma pala, Ibu tekankan di sini itu adalah hukum alam, hukum rete, hukum sebab akibat, hukum pasti. Ya, karma pala itu hukum pasti. Sepasti kita kalau menyentuh api itu panas. Ya, menyentuh api ya akibatnya panas. Bisa terbakar kalau tidak hati-hati. Itulah hukum karma pala. Tidak ada yang terhindarkan, tidak ada yang terlupakan, ya. Jadi jangan kalian nanti gini, aduh setelah berbuat buruk, aduh Tuhan lupa, gitu. Tidak dicatat sama Tuhan. Tidak bisa ya. Jadi karma pala itu hukumnya pasti. Apapun yang kalian lakukan, sekecil apapun, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, semua ada akibat yang akan kalian terima. Oke,
Ini, Ibu tampilkan satu gambar. Sudah pernah membaca ini sebelumnya? Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Tuai, tahu tuai kan ya? Panen, petik. Apa yang kau tanam, itu yang kau petik. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Itu merupakan sebuah kalimat sebenarnya dalam sekali. Terlihat sederhana, nak. Tapi konsepnya jelas dan pasti. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Ya. Saat kamu menanam biji padi, yang tumbuh adalah padi, bukan markisa. Ya. Saat kau berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan hal baik. Saat kamu berbuat buruk, sekecil apapun itu, maka kamu akan mendapatkan yang buruk juga. Ibu, pertimbangannya bagaimana? Ukurannya bagaimana? Beratnya bagaimana? Itu kuasa Tuhan. Mungkin ibu bisa bilang, oh itu kebohongan kecil, itu kebohongan besar, itu perbuatan baik yang besar, itu perbuatan baik yang kecil. Oh, tidak bisa, nak. Bukan kapasitas kita sebagai manusia untuk menilai dan menimbang dan mengukur kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Kewajiban kita sebagai manusia sejauh ini ya, nak ya, adalah berusaha berbuat yang baik saja, mengurangi perbuatan buruk. Kalau bisa, kalau kita udah tahu itu buruk, udah tahu itu tidak benar, jangan dilakukan. Walaupun sebagai manusia, kadang kan ya, sebagai manusia, entah kalian, entah ibu, ya, kadang secara tidak sengaja, yang kita pikir benar, oh ternyata itu merugikan orang lain. Atau mungkin kita sengaja kenakalan masa kecil ya dikit-dikit boleh Bu, enggak apa-apa ya, nyontek ulangan dikit-dikit ya, asal nggak ketahuan guru. Tuh, nggak ketahuan guru, tapi nyontek tetap perbuatan yang tidak baik kan ya, itu tetap tidak boleh nak. Untuk itulah, seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan umur kalian, sedikit-sedikit kalian mulai belajar, memahami mana yang termasuk subha karma, mana yang termasuk asubha karma, mana perbuatan baik, mana perbuatan yang tidak baik. Ini terkait juga nanti dengan tugas kalian nanti di penilaian, untuk menentukan atau membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Oke, nak? Oke, Ibu tampilkan gambar lagi. Terkait karma pala, terkait perbuatan baik dan tidak baik. Sederhana sekali, nak. Baik itu tidak sulit. Bisa dibaca slide-nya. Baik itu tidak sulit. Dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, dimulai dari apa yang ada di sekeliling kita. Jangan berpikir jauh-jauh, nak. Berbuat baik itu menolong, membantu orang. Itu baik, benar baik. Tapi bukan hanya itu. Mulailah berbuat baik dari diri sendiri, lingkungan sekitar, dan keseharian kalian. Ibu beri contoh. Sudahkah bangun pagi? Ya, bangun pagi, perbuatan baik tidak? Coba difikirkan. Kemudian memberi salam pada orang tua. Berbicara yang sopan pada saudara dan orang tua. Perbuatan baik tidak? Ya. Kemudian tidak menyahut saat dipanggil oleh orang tua. Baik tidak? Sedikit-sedikit kalian mulai belajar mana perbuatan baik, mana perbuatan tidak baik. Yang kalian sudah tahu itu baik. Oke, start. Ada tulisannya di sini. Start. Ayo mulai. Mulai berbuat yang kalian tahu itu baik. Nggak usah mikir nanti timbangannya, kebaikannya berapa kilo, Ibu. Jangan, nggak usah. Lakukan saja. Bangun pagi, makan yang baik,
berbicara yang baik kepada sesama, kepada orang tua, apalagi kepada yang lebih tua. Saling menyayangi sesama saudara, membantu orang tua di rumah, menjaga kebersihan. Banyak sekali ya contohnya. Perbuatan baik yang bisa start kalian lakukan dari baru bangun sampai bangun tidur lagi. Ya nak ya, tidak sulit, sederhana. Yang susah itu startnya, ya enggak? Untuk memulai kadang ya. Oke nak, itu tadi mengenai karma pala. Ye, baik yang kamu lakukan, baik yang kamu terima. Nah, adakah kadang pertanyaan nak, Ibu, saya melihat seseorang kesehariannya baik sekali. Tidak pernah jahat, tidak pernah nakal. Tapi kenapa nasibnya jelek ya, Bu? Kadang sering sial. Atau mungkin sebaliknya, ada yang kalian lihat, ibu tuh nakal sekali. Dia sering nyontek, saya lihat. Tapi nggak pernah ketahuan guru. Dia nakal, Bu. Ya, tapi hidupnya bahagia, Bu. Dia di keluarga yang bahagia, ekonominya bagus, jadi dia bisa minta beli ini itu. Sedangkan ada anak yang gininya kalian lihat mungkin baik, tapi nasibnya kurang beruntung. Jangan dulu mengambil kesimpulan. Oh, itu berarti karma yang menghitung karma pala lagi salah, lagi error. Oh, tidak nak ya. Oke, seperti Ibu katakan tadi bahwa kewajiban kita sebagai manusia adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya. Perhitungannya itu ada di Tuhan. Ye. Ibu nanti keburu meninggal, Bu, tidak bisa menerima buah dari perbuatannya. Tidak juga, nak ya. Kita lihat dalam agama Hindu ada 3 jenis karma pala. Ibu mungkin tidak jelaskan detail, tapi Ibu sekilas dulu ya, nanti lebih mendalamnya di pertemuan selanjutnya. Jenis-jenis karma pala. Oke. Yang pertama, mungkin sudah pernah kalian dengar sebelumnya, Sancita Karma Pala. Sancita Karma Pala adalah buah perbuatan kita di kehidupan terdahulu. Kok ada kehidupan terdahulu? Kan ada punar bawa. Karena kehidupan kita berlanjut. Sancita Karma Pala adalah hasil perbuatan dalam kehidupan kita yang terdahulu, yang belum habis dinikmati hasilnya, kalian nikmati pada kehidupan yang sekarang. Itu namanya sancita karma pala. Mungkin dulu kalian berbuatnya baik ya, anak baik, jadi pada saat sekarang kalian menerima buah dari perbuatan kalian. Kemudian ada yang kedua, prarabdha karma pala. Perbuatan yang kalian lakukan di kehidupan saat ini, kalian terima juga hasilnya di kehidupan ini. Oke, paham ya? Kemudian yang terakhir, kriyamana karma pala, itu adalah perbuatan yang kalian lakukan saat ini, tapi belum kalian terima semua hasilnya. Utang dong, Bu. Iya, tapi itu tidak dilupakan, nak. Bukan berarti kalian bebas dari akibat perbuatan kalian itu. Tidak. Kalian akan menerima hasilnya di kehidupan kalian yang akan datang. Ya, selama Atman belum bersatu dengan Brahman, lingkaran Punarbawa akan kalian alami. Kita alami. Nih. Nih, seperti sudah Ibu jelaskan tadi berarti ya, sancita karma pala, berbuat di masa lalu, terima di masa kini. Prarabdha karma pala, berbuat di masa kini, terima di masa kini juga. Kriyamana karma pala, berbuat di masa kini, menerimanya di masa depan. Sederhana sekali sebenarnya, nak. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana penjelasan Ibu? Apakah terlalu cepat? Ye,
Memang begitu ya, hambatan kita belajar daring, sebenarnya Ibu juga berharap bisa bertemu kalian di sekolah tatap muka, bisa tiktokan bareng, bisa belajarnya bersama, ada interaksi dengan kalian, Ibu, bisa bercanda, nggih. Ibu juga bisa melihat respon kalian, kalau sekarang mungkin karena kalau memakai, Zoom juga kita kesulitan, Ibu tidak mau terlalu memaksakan, mungkin teman-teman kalian yang tidak siap ya, untuk menggunakan Zoom, kita belajar seperti ini saja dulu. Nah ya, kalian belajar dari video pembelajaran, kemudian kalaupun ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan ke WA grup kan. Nah untuk kesimpulannya, Ibu tarik kesimpulan ya, untuk materi pembelajarannya, sebenarnya Ibu yakin kalian juga sudah bisa menarik kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tentunya. Apa kesimpulannya? Dari aspek pengetahuan, ada berapa hal yang kalian pelajari? Pertama, pengertian karma pala. Apa itu? Karma pala adalah buah dari perbuatan. Yang kedua, jenis-jenis karma pala. Sancita karma pala, prarabdha karma pala, kriyamana karma pala. Paham nak? Bisa? Oke, intinya seperti Ibu bilang tadi, tugas kita adalah mengetahui mana perbuatan baik, mana perbuatan tidak baik, sehingga kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya berbuat baik dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Oke, anak-anakku, kita sampai pada tahap penilaian. Oke, untuk penilaian, lebih banyak Ibu lakukan di WA Group, sudah Ibu bagikan untuk penilaian sikap dan pengetahuan. Untuk sikap nanti penilaian diri. Oke, penilaian diri itu pertanyaannya tentang kejujuran. Namanya penilaian diri ya, jadi harus jujur ya. Nanti di sana ada pertanyaan, silakan dijawab dengan jujur apa adanya. Jangan hanya mengejar supaya wah, supaya keren, nanti jawabannya keren malah jadi nggak masuk akal. Oke. Jadi jawab tolong sejujur-jujurnya. Oke. Mengenai penilaian diri, di penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan juga silakan dikerjakan. Ada pertanyaan di sana, dicermati dengan baik. Sikap dan penilaian sikap dan pengetahuan dikerjakan dalam satu buku, dalam satu halaman kalau bisa. Kemudian kalian foto hasilnya, kirim ke WA pribadi Ibu, jangan ke WA grup. Nanti dicontek sama temennya, Ingat, mencontek adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Kemudian terakhir untuk keterampilan. Untuk keterampilan juga sudah ada instruksinya di WA grup, silakan dikerjakan. Untuk keterampilan jangka waktu pengumpulannya mungkin lebih lama, karena nanti ini terkait laporan akibat perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Maksudnya gimana, Bu? Kalian buat sebuah narasi, ceritakan, kalian jabarkan, kalian laporkan bagaimana real yang kalian lihat. Orang di sekitar kalian boleh, pengalaman kalian boleh, kalau berbuat baik, misal contoh nih ya, contohnya misalnya Andin berbuat baik, Andin suka menabung Bu, akibatnya apa? Andin bisa beli handphone sendiri, bagus ya, pinter jadinya. Kemudian ada misalnya Pratama, perbuatan tidak baiknya saya suka bangun siang Bu, akibatnya apa? Akibatnya saya terlambat Bu ikut pelajaran di Google Classroom misalnya, ya bisa seperti itu contohnya. Ya, ceritakan seberapa kalian bisa, kemudian dibuat dalam sebuah kertas, lempiran, sama itu difoto juga, dikirim ke WA pribadi Ibu. Jangka waktunya lebih lama karena Ibu memberikan kesempatan kalian untuk mengamati diri sendiri, mengamati keluarga, mengamati juga orang-orang di sekitar kalian. Paham nak ya untuk tugasnya ya? Kemudian kalaupun ada yang kurang jelas, entah mengenai materi, mengenai tugas, silakan bisa kalian hubungi Ibu. Bertanya di WA grup bisa,
di chat pribadi juga bisa. Hanya saja ingat, selain perbuatan yang baik, perkataan yang baik, ya, gunakan sopan, kata yang sopan, kemudian juga sampaikan dengan jelas apa yang ingin kalian tanyakan, ya. Bisa nggih? Dan tentunya seperti Ibu sampaikan tadi, harapan kita bersama mungkin, harapan Ibu, harapan semua orang mungkin, agar pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertemu di kesempatan tatap muka, biar lebih dekat, lebih nyaman belajarnya ya, tidak dengan lewat video seperti ini. Nggih, kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berlalu dan juga pemerintah menemukan sistem pendidikan yang pas, yang bisa tetap mementingkan hak kalian untuk belajar mengenyam pendidikan. Tapi juga jangan lupa apapun keadaannya, yang namanya semangat kalian belajar jangan sampai surut. Oke, nah, tiba di akhir slide. Hanya bisa bilang terima kasih kalian sudah menyimak video ini, semoga kalian berkenan. Dan juga mohon maaf nih kalau misalnya ada kata-kata Ibu yang salah atau mungkin kurang berkenan di hati. Kita jadikan pembelajaran untuk bersama ke depannya. Ingat saran kritik tentunya tentang pembelajaran ini ataupun cara penyampaian Ibu bisa disampaikan di WA nggih. Demikian yang Ibu bisa sampaikan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Video ini bisa Ibu selesaikan sampai di akhir slide. Baik anak-anak, ambil sikap tenang. Tenang dulu. Kita akhiri pembelajaran video pembelajaran ini dengan mengucapkan bersama para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.